Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Ruhin Maths. Ya, di video kali ini Bapak akan membahas perbandingan untuk part 2 atau bagian 2, yaitu ayo kita menalar. Ya, di part yang pertama atau di bagian yang pertama, ya, kalian sudah mempelajari perbandingan kaitannya dengan pemahamannya, ya. Nah, sekarang kita menalar soal yang berkaitan dengan perbandingan, ya. Contoh soalnya seperti ini. Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu dalam kurung persami. Setiap siswa yang mengikuti menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Nah, campuran yang A, 2 gelas perasan jeruk, 3 gelas air putih. Kemudian campuran B, 5 gelas perasan jeruk, 9 gelas air putih. Dan yang campuran C, 1 gelas perasan jeruk, 2 gelas air putih. Dan campuran D, 3 gelas perasan air jeruk, 5 gelas air putih. Nah, ini adalah daftar campuran minuman. Nah, kemudian pertanyaannya, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Nah, kalian disuruh untuk menjelaskan. Tapi dalam hal ini tentunya kita harus menggunakan logika berpikir atau bernalar dulu, ya. Oke, kita coba yang campuran A. Untuk campuran A, 2 gelas perasan jeruk, 3 gelas air putih. Jadi kalau kita campurkan, maka akan membentuk suatu minuman es jeruk, ya, dimana perbandingan perasan jeruknya dengan seluruhnya bagaimana? Nah, coba campuran A, rasa jeruknya sama dengan 2/5 kali 100%. 2 adalah 2 gelas perasan jeruk, 5 adalah setelah dicampur antara 2 gelas perasan jeruk dan 3 gelas air putih. 2 ditambah 3, 5 gelas kali 100%. Jadi dalam hal ini kita gunakan persen, sama dengan 40%. Nah, ini jadi rasa jeruknya untuk campuran A 40%. Kemudian yang B, campuran B, 5 gelas perasan jeruk, 9 gelas air putih. Nah, jadi dalam hal ini ada 5 gelas perasan jeruk akan dicampur dengan 9 gelas air putih. Nah, kalau kita jadikan satu, maka menjadi 14 gelas sirup, ya, atau es jeruk. Nah, oke, campuran B, rasa jeruknya berarti 5/14 kali 100%. Nah, yaitu 35,7% rasa jeruknya. Nah, kemudian yang C, yang C, 1 gelas perasan jeruk, 2 gelas air putih. Jadi total seluruhnya berarti
3 gelas. Nah, 3 gelas ini rasa jeruknya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Campuran C, rasa jeruknya 1 gelas dibagi 3 gelas. Ya. 1 tambah 2, 3. 3 gelas kali 100% sama dengan 33%. Ya. Kemudian yang campuran D, 3 gelas perasan jeruk, 5 gelas air putih. Totalnya adalah 8 es jeruk. Bagaimana rasa jeruknya? Berarti untuk campuran D, rasa jeruknya 3/8 kali 100% sama dengan 37,5%. Nah, kalau kita lihat dari campuran A, B, dan C, berarti yang rasa jeruknya paling besar adalah campuran A. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan campuran jenis A karena prosentase kadar rasa jeruknya lebih besar, ya. Nah, tadi pertanyaannya kan mana es jeruk yang paling enak? Tentunya yang rasa jeruknya lebih besar di sini, ya. Oke, paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Berikutnya, perkemahan Sabtu Minggu diselenggarakan di hutan lindung perkemahan. Setiap waktu makan, peserta persami berkumpul di aula. Di sana terdapat 2 jenis meja, yaitu meja yang terbesar mampu menampung 10 orang, sedangkan meja yang kecil menampung 8 orang. Mereka sarapan telur dadar dan dadar sebagai lauk. Meja yang paling besar, nah ini disajikan 4 telur dadar, dan meja yang lebih kecil disajikan 3 telur dadar. Pertanyaannya, telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa yang duduk di meja yang lebih kecil mendapatkan bagian yang sama seperti yang duduk di meja yang lebih besar? Nah, jelaskan alasanmu. Nah, untuk menjawab soal ini, tentunya kita tidak asal tebak-tebak buah manggis. Harus kita cari dulu, ya, pembuktiannya dulu. Nah, ya, kita harus cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Nah, meja yang besar mendapat telur, ya, setiap siswa mendapat telur berapa bagian? 4/10, ya. Jadi 4 telur, ya, untuk 10 orang. Jadi masing-masing siswa 0,4 bagian telur, ya. Oke. Kemudian meja yang kecil masing-masing mendapat bagian 3 orang, 3 telur dibagi 8 orang. Karena di meja kecil kan ada 8 orang, ya. Maka setiap siswa mendapat bagian 0,38 bagian. Nah, ternyata meja yang lebih besar 0,4 bagian, 0,40 bagian. Meja kecil 0,38 bagian. Nah, ternyata dalam hal ini tidak sama antara bagian yang duduk di meja besar dan meja kecil. Atau bisa kita simpulkan, setiap siswa yang duduk di meja besar masing-masing mendapat telur 0,40 bagian. Sedangkan siswa yang duduk di meja yang lebih kecil masing-masing
mendapat 0,38 bagian. Jadi tidak sama bagiannya bagi siswa yang duduk di meja lebih kecil dengan yang duduk di meja yang lebih besar, ya. Nah, dalam soal cerita di sini, ya, kebetulan meja yang lebih besar bagiannya lebih besar, nah, dan meja yang kecil bagiannya lebih kecil. Yang jelas tidak sama sesuai dengan pertanyaannya, dengan dibuktikan dengan hitungan sebagai berikut tadi, ya. Oke. Nah, sekarang untuk materi perbandingan ini akan berhubungan dengan aljabar, maka kita mengulang lagi di sini, ya. Ada beberapa soal. Yang pertama, 1 bagian A. A ditambah B sama dengan kita mulai dulu yang bagian 1 bagian A. A ditambah B sama dengan 80. A dibagi B sama dengan 3/5 dan C sama dengan 3/5 B. Nah, di sini kita gunakan nalar kita, logika berpikir kita. Cari cara yang paling singkat, ya, cari cara yang paling mudah. Nah, jadi mungkin setiap siswa berbeda-beda cara mendapatkannya. Nah, coba Bapak coba untuk yang bagian A, ya. Nah, kita lihat di sini. Soalnya A plus B sama dengan 80, A dibagi B sama dengan 3/5 dan C sama dengan 3/5 B. Nah, kita tahu bahwa A dibanding B sama dengan 3/5. Nah, itu adalah perbandingan. Perbandingan ini bisa diperbesar angkanya ataupun bisa diperkecil angkanya, tergantung dari kebutuhan. Nah, 3/5 kalau dua bilangan tersebut masing-masing kita kalikan 10, berarti 30 dibanding 50. Apakah dalam hal ini memenuhi penjumlahan yang dapatnya 80? Nah, kan seperti itu. Ternyata betul. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Oh, berarti A-nya sama dengan 30, B-nya sama dengan 50. A dan B sudah kita dapatkan, sehingga C sama dengan 3/5 B. Karena B-nya 50, ya berarti C sama dengan 3/5 kali 50 sama dengan 30. Nah, dengan demikian A, B, dan C-nya bisa kita dapatkan. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita harus menggunakan nalar, ya, berlogika. Oke, yang bagian B. A dibagi B dibagi C sama dengan 4 dibagi 5 dibagi 6. Kemudian A ditambah B 18. C kurang A 4. Nah, berapa A, B, dan C masing-masing? Oke, kita ambil di sini bahwa pembandingnya A dibanding B dibanding C sama dengan 4 dibanding 5 dibanding 6. 4, 5, dan 6 bisa kita perbesar. Kita coba dulu, ya, kita bernalar dulu. Coba kalau masing-masing kita kalikan 2, maka perbandingannya menjadi 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12, gitu, ya. Coba kalau A-nya 8, B-nya 10, C-nya 12. Benarkah memenuhi persamaan di atas? Kalau benar, ya berarti jawabannya seperti yang ditunjukkan di sini. Kita coba A plus B 18. Kita kembalikan ke atas. 8 ditambah 10 18. Oke, memenuhi. Kemudian yang C min A, berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Oke juga. Oh, berarti langsung kita simpulkan, ya. 8
dengan menggunakan logika tadi, berarti A-nya 8, B-nya 10, C-nya 12. Seperti itu. Kalau dikembalikan dalam perbandingan, ya tinggal dibagi masing-masing 2. Oke, paham? Nah, itu jawaban A dan B seperti itu. Nah, yang C agak susah ya. Tapi kita bernalar juga bahwa 5A min B sama dengan 24. A dibagi C sama dengan 5/7. Dan C 1/7 A plus B. Nah, yang pertama, bahwa 5A min B sama dengan 24. Itu yang persamaan pertama ya. Kemudian C sama dengan 1/7 kurung buka A plus B. Kiri kanan kita kalikan 7, maka menjadi A plus B sama dengan 7C. Nah, seperti itu. Kemudian persamaan 1 dan 2 kita hilangkan salah satu variabel. Kita hilangkan, yang mudah adalah kita hilangkan B. Karena apa? Karena di situ sudah ada min B dan plus B. Kita jumlahkan masing-masing sehingga 5A ditambah A 6A sama dengan gitu ya. 24 ditambah 7C sama dengan 7C ditambah 24. Nah, sama aja ya. Nah, sekarang 6A sama dengan 49/5A plus 24 ya. 6A sama dengan, karena apa? Karena C-nya itu kan sama dengan A dibagi C kan sama dengan 5/7. Berarti C per A kita balik 7/5. Sehingga C sama dengan 7/5 A. Dengan demikian, kita ulangi lagi, 6A sama dengan 7C plus 24. Maka 6A sama dengan 7 kali 7/5A ditambah 24. A sama dengan min 120/19. Nah, kita operasikan ya. Jadi 6A dikurangi 49/5A sama dengan 24. Kita operasikan sehingga akan menghasilkan A sama dengan min 120/19. Kemudian yang bagian B. B sama dengan 5A min 24. Dari mana? Dari persamaan yang pertama bahwa 5A min B sama dengan 24. Berarti B ya, B dipindah ke kanan kan, berarti B sama dengan 5A min 24. Nah, tahu ya? Nah, coba dipahami. Sehingga B sama dengan 5 kali min 120/19 min 24. Sehingga min 600/19 min 24. B sama dengan min 1056/19. Nah, kemudian yang C. Yang C itu kan rumusnya kaitannya dengan A dibanding C 5/7. Berarti C sama dengan 7/5A. Sehingga 7/5 kali min 120/19 sama dengan min 168/19. Nah, itu jawabannya. Yang bagian C memang agak panjang ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Anton memiliki 28 kelereng. Kelereng yang dimilikinya berwarna merah dan hijau. Perbandingan banyaknya kelereng berwarna merah terhadap kelereng yang berwarna hijau adalah 3/4. Berapakah banyaknya kelereng merah yang Anton miliki? Nah, soal ini sudah kalian pernah pelajari waktu di SD. Oke, langsung kita bahas di sini bahwa
merah dibanding hijau sama dengan 3:4. Sehingga banyaknya kelereng merah sama dengan pembandingnya merah 3 dikalikan jumlah kelereng seluruhnya 28. Kemudian berarti tiganya harus dibagi dengan jumlah pembandingnya berapa? 3 ditambah 4 yaitu 7. Nah, dengan demikian hasilnya adalah 28 bagi 7, 4. 4 kali 3, 12 kelereng. Oke, ya. Nah, baik, nomor 3 sekarang. Selisih usia ibu dan Susi adalah 20 tahun. Ya, berarti ibu lebih tua 20 tahun daripada Susi. Nah, itu pembandingnya ya. Kemudian perbandingan usia ibu dan Susi adalah 3:1. Berapakah usia Susi? Nah, oke. Selisih usia ibu dan Susi adalah 20 tahun. Usia ibu dan usia Susi 3:1. Maka di sini kita perlu selisih pembanding. Karena apa? Karena yang diketahui adalah selisih usia. Jadi usia Susi sama dengan 1. Karena pembandingnya Susi adalah 1. Per selisih perbandingannya berarti 3 kurang 1 kali selisih usia ibu dan Susi 20 tahun. Jadi 1/2 kali 20 tahun. Usia Susi berarti 10 tahun. Oke ya. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita bersambung pada video matematika perbandingan untuk part 3. Ikuti terus ya video-video dari Pak Mas. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian juga update terus dengan video-video terbaru dari Pak Mas. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.